Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah 1 tahun Angel hidup bersama keluarga baru yang mengadopsinya dari yayasan. Bu Mona dan Pak Satrio senang dengan kehadiran Angel. Sosok Bu Mona yang lebih sering memakai pakaian kebaya kuno membuatnya menjadi terlihat seperti seseorang yang berwibawa. Sedangkan Pak Satrio jarang memakai pakaian kuno. Hanya di waktu tertentu saja dia memakainya. Hal inilah yang membuat Angel harus beradaptasi dengan budaya mereka. Tak hanya mereka, ada remaja cantik bernama Nindi. Dia remaja pemberani, tegas saat berbicara, dan memiliki kelebihan yaitu melukis. Nindi sudah bisa menerima kehadiran Angel. Bahkan gadis berusia 16 tahun ini sangat akrab dengan Angel. "Nindi," sapa Angel menghampiri Nindi di taman sendirian. Entah apa yang dia lakukan. Rupanya Nindi sedang melukis sesuatu di buku gambar besar miliknya. Angel tersenyum melihat Nindi berkarya seperti ini. Duduk di samping Nindi. "Lagi bikin gambar apa? Bagus banget kayaknya." Nindi masih sibuk dengan lukisannya hingga tidak menjawab perkataan Angel barusan. Tak lama setelah itu, Nindi memperlihatkan hasil karyanya dengan Angel. "Gimana? Bagus nggak?" Melihat lukisan Nindi, Angel berkata, "Apapun gambar yang kamu lukis, pasti hasilnya bagus kok." Nindi tersenyum senang mendengar pujian dari Angel. Dia menatap sang kakak dengan senyuman. "Tapi kakak tahu nggak makna dari lukisan ini?" "Emang lukisan ada maknanya?" "Ada dong kak." "Apa kalau gitu maknanya?" tanya Angel penasaran. Nindi mencoba menjelaskan. Makna dari lukisan becak kuno yang dominan berwarna merah itu. Becak ini ingin diakui keberadaannya, meskipun zaman sekarang sudah banyak transportasi yang lebih canggih dari becak. "Ya elah, tahu dari mana sih kamu makna sebuah lukisan kini?" "Ada deh." Ya, Nindi memang suka seni lukis. Bahkan kesehariannya sepulang sekolah selalu melukis. Tak heran jika dia jago ngelukis dan tahu makna di balik semua lukisan. Menjadi suatu kebiasaan Angel kalau setiap sore membantu Bu Mona menyiapkan makan malam. Karena dia tahu kalau sang ibu memasak sendirian. Jadi tugas seorang anak harus membantu, meskipun dia hanya anak angkat. Perilaku yang mereka tunjukkan selama ini memang menunjukkan betapa sayangnya mereka kepada Angel tanpa membeda-bedakan dengan Nindi. Semua sama. "Ibu, bapak pulang jam berapa sih? Tumben pulangnya agak malam. Biasanya kan jam 4 sore udah pulang." tanya Angel di sela-sela memasak. "Gak tahu Nduk, mungkin masih ngurusin bisnisnya. Kenapa? Kamu khawatir?" jawab Bu Mona dengan nada halus. "Iya Bu, kan gak biasanya bapak pulang di atas jam 5 sore. Angel khawatir." "Ibu senang banget lihat kamu seperti ini. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh ya. Bapak pasti pulang kok abis ini." Ikut tersenyum, Angel sedikit lega dengan ucapan Bu Mona. Dia memang lebih dekat dengan Pak Satrio. Jadi tak heran kalau dia mencemaskan ayah angkatnya itu. Bu Mona tahu kalau Angel belum terlalu fasih dalam bahasa Jawa. Makanya dia selalu memakai bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Jawa kepada Angel. Melihat Angel yang tiba-tiba lesu, Bu Mona bertanya, "Kamu kenapa, Nduk?" Angel hanya menggeleng sambil memijit kepalanya yang dirasa sakit. "Ayo ibu antar ke kamar, istirahat, gak boleh keluar kamar.
biar Nindi nanti yang bantuin ibu, kata Bu Mona, lalu membawa Angel pergi ke kamar untuk beristirahat. Entah apa yang terjadi pada Angel. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Bu Mona memastikan. Dia terlihat khawatir dengan kondisi Angel. Terbaring lemah dan tubuhnya panas, seperti demam atau sejenisnya. Tiba-tiba Nindi datang dan menghampiri keduanya, duduk di samping Angel yang tengah terbaring. Kak Angel kenapa, Bu? Tanya Nindi sambil mengecek kondisi Angel. Ibu juga nggak tahu, Nak. Tadi waktu di dapur tiba-tiba dia ngerasa pusing dan lemes. Gak seperti biasanya dia kayak gini. Nindi kompresin pakai air hangat ya, Bu. Iya, biar panasnya cepet turun. Nindi bergegas keluar dari kamar Angel dan segera mengambil air hangat. Sedangkan Bu Mona masih tetap menemani Angel yang tengah beristirahat. Setelah 2 hari Angel sakit, sekarang kondisinya sudah membaik. Masih belum tahu penyebab sakitnya. Mungkin hanya sakit biasa atau kecapean, pikirnya. Rutinitas keluarga Pak Satrio di hari Minggu adalah berkumpul di ruang keluarga untuk berbincang atau sekedar bercerita pengalaman. Tidak seperti yang lain, jika hari libur dijadikan waktu berlibur. Angel malah senang dengan keluarga barunya yang tidak terlalu mementingkan liburan, tapi yang terpenting adalah kebersamaan. Pagi itu cuaca bersahabat, cerah dan indah. Ditemani teh hangat, keluarga Pak Satrio berkumpul di ruang keluarga. Bagaimana kondisi kamu, Dok? Udah mendingan? Tanya Pak Satrio mengawali pembicaraan. Udah baik kok, Pak. Ya mungkin ini hanya kecapean saja. Mau Bapak antar ke rumah sakit biar tahu penyebab kamu sakit apa? Enggak, Pak. Angel udah sehat kok, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, beneran, Angel udah baikan. Pak Satrio tidak memaksa, dia mengiyakan apa yang Angel katakan. Meminum teh hangat, lalu Nindi bertanya pada Pak Satrio. Kalau Bapak, gimana dengan bisnis wayangnya di Sidoarjo kemarin? Ya, Pak Satrio memiliki bisnis wayang di sana. Cukup besar dan memang laris di pasaran. Hingga dia harus menyempatkan 1 hingga 2 hari dalam seminggu untuk melihat perkembangan bisnis wayangnya tersebut. Stabil, cuma kemarin ada beberapa wayang yang dipesan banyak oleh pihak pembeli. Wah, berarti bisnis Bapak makin gede dong. Ya, begitulah. Tapi Pak, selama 2 tahun ini, Ibu kok gak pernah tahu ya tempat bisnis Bapak itu. Minggu depan kita ke sana ya, Pak. Kata Bu Mona penasaran. Iya, Pak, masa cuma dikasih cerita doang, gak dikasih tahu tempatnya sih? Nindi menambahkan. Pak Satrio bingung, entah apa yang membuatnya seperti ini. Lain kali aja ya, kan Bapak juga harus kerja yang lain kan? Tapi beneran ya, kita ajak ke sana. Ketus Bu Mona. Iya, kalau ada waktu nanti Bapak ajak ke Sidoarjo buat ngeliat bisnis Bapak. Angel juga ikut ya, Pak? Iya dong, semuanya nanti Bapak ajak. Angel dan Nindi tersenyum senang mendengar ucapan sang bapak yang menjanjikan mengajak mereka ke Sidoarjo. Begitu juga dengan Bu Mona, mencoba tersenyum walau sebenarnya dia ingin sekali melihat bisnis sang suami minggu depan. Nindi dan Angel berjalan di lorong rumahnya menuju taman. Keduanya ingin melukis sesuatu yang baru. Liburan sekolah akan habis dalam beberapa hari lagi. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu liburan dengan sia-sia. Saat di lorong rumah, ada hal yang menarik perhatian mata mereka, yakni satu ruangan yang berada di kiri gudang. Mereka tidak tahu ruangan itu. Yang mereka tahu, ruangan itu kosong. Tapi sekarang kenapa dikunci dan digembok? Seolah ada hal baru yang ada di dalam ruangan itu. Kak, bentar deh, kenapa ini dikunci ya, Kak? Penasaran, kemarin kebuka dan kosong ya? Saud Nindi memastikan pintu di hadapannya terkunci. Mungkin ibu atau bapak yang ngunci ruangan ini. Iya juga sih, cuma ada apaan di dalamnya? Kok sampai dikunci gitu? Rasa penasaran Nindi makin menjadi.
Gak tahu deh, coba nanti tanya sama ibu atau bapak. Nindi menganggukkan kepala, mengerti. Keduanya kembali berjalan menuju taman, namun dikejutkan dengan suara aneh di dalam ruangan. Mereka berhenti seketika mendengar suara itu, benar-benar jelas dari dalam ruangan. Bentar kak. Nindi mendekati pintu dan mencoba mendengar lebih dekat lagi. Dengar suara aneh barusan gak sih? Iya, dengar. Ada yang aneh pasti di dalam ini. Mana mungkin ada suara sekencang itu sih? Angel menarik tangan Nindi, mengajaknya pergi dari lorong. Udah deh, ayo, gak usah ngurusin yang beginian. Ya elah Kak Angel, takut ya? Nindi belum mengetahui masa lalu Angel yang membuat Angel trauma akan hal-hal mistis. Dan Angel masih menutupi masa lalunya tersebut. Apaan sih? Udah ayo pergi. Terpaksa Angel menarik kedua tangan Nindi dengan kencang agar Nindi mengikuti kemauannya. Nindi pun terpaksa pergi dari sana. Tapi dia akan membuka ruangan itu suatu saat nanti agar rasa penasarannya tidak menjadi-jadi. Rumah keluarga Pak Satrio memang luas, apalagi lorong yang Angel dan Nindi lewati. Tempat yang jarang digunakan, hanya gudang dan satu ruangan kosong di sana. Bu, ruangan di sebelah gudang itu ada apanya sih di dalam? Kok tadi pas Nindi dan Kak Angel lewat sana tiba-tiba ada suara gubragan gitu? Tanya Nindi kepada Bu Mona yang tengah duduk santai di ruang keluarga. Bu Mona dibikin kaget dengan pertanyaan Nindi. Suara benda jatuh kali. Mana ada benda tiba-tiba jatuh kalau nggak ada yang jatuhin sih Bu? Ya mana ibu tahu Nindi, ibu nggak tahu tentang tempat di lorong itu, yang tahu cuma bapak. Angel hanya diam, tidak berani memberhentikan rasa penasaran Nindi dengan tempat aneh itu. Terus bapak kemana Bu? Dengan santai Bu Mona minum teh hangat dan menjawab. Bilangnya sih mau pergi ketemuan sama rekan kerjanya. Emang kamu mau ngapain sih, Nduk? Gak penting juga sih nanyain ruangan itu. Ya mau tanya itu doang. Tapi Nindi penasaran, Bu. Udah ya, cuma gitu doang, jangan dibesar-besarin. Ayo kita ke kamar, jangan ganggu ibu. Bisik Angel ke Nindi. Nindi mengiyakan perkataan Angel dan pergi meninggalkan Bu Mona dari ruangan keluarga. Tapi Bu Mona yang tadinya cuek sekarang menatap tajam kedua anaknya yang berjalan menuju kamar. Apa mereka curiga dengan ruangan itu? Kata Bu Mona dengan pelan dan resah. Waktunya belanja mingguan. Angel selalu berbelanja kebutuhan rumah di pasar terdekat. Dengan mengendarai motor, Angel pergi ke pasar sendirian. Karena dia tahu kalau Nindi sulit buat bangun pagi di hari libur seperti ini. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Angel sudah siap untuk berangkat ke pasar. Pasar yang Angel datangi memang tutup jam 12 siang. Tak heran kalau Angel ke sana agak siangan. Tak lupa dia membawa daftar belanjaan yang akan dibeli nanti. Dengan rambut terurai rapi, Angel mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Angel menikmati perjalanan di jalan. Terasa masih sepi. Hanya beberapa motor dan mobil yang lewat. Ditemani dengan cuaca dingin, menambah semangat Angel untuk berbelanja. Bentar, hampir lupa. Ia berhenti sejenak dan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Dia lupa kalau hari ini ada janji dengan Rido. Hubungan Angel dan Rido baik-baik saja, hanya terpisah jarak yang cukup jauh, membuat keduanya jarang bertemu. Sejak kejadian setahun yang lalu, membuat mereka sulit untuk bertemu. Sudah diduga kalau Rido akan menghubunginya. Dia melihat ponsel, terlihat jelas ada 2 kali panggilan tak terjawab, dan pesan WA dari Rido. Nanti kita ketemu di kafe biasa jam 12 ya. Iya deh, nanti aku kabari. Siap sayang. Hati Angel terasa lega. Karena memang sudah 2 minggu ini mereka tidak bertemu. Rido disibukkan dengan tugas kuliahnya dan membuat Angel memaklumi alasan Rido. Dia melanjutkan mengendarai motor menuju pasar.
agar pekerjaannya cepat terselesaikan tanpa beban. Dan yang terpenting, dia bisa menghabiskan waktu bersama Ridho. "Kamu udah lama ya nungguin aku?" saut Angel yang tiba di kafe dan mengetahui Ridho sudah duduk santai di kursi. Ia tersenyum manis. "Aku baru nyampe kok, udah duduk aja." Lega, ternyata Ridho juga baru sampai di tempat mereka janjian. Memang Angel telat 10 menit dari jam yang ditentukan, membuat dia merasa tidak enak ke Ridho. Dengan baju cantik berwarna abu-abu dan celana selutut, membuat penampilan Angel terlihat fashionable. Ridho juga memakai baju santai dan celana jeans hitam, dengan rambut tersisir ke kiri dan kumis tipisnya, menjadikan Ridho semakin tampan. "Kamu mau pesen apa?" "Terserah kamu aja deh, pokoknya bukan seafood," pinta Angel lalu tersenyum. Ridho kemudian sibuk memilih menu makanan yang akan mereka makan. Hingga setelah itu, Ridho tahu apa yang akan dia pesan. "Kita makan spaghetti ya, terus minumnya jus melon, gimana?" Tanpa berpikir, meskipun sebenarnya tidak terlalu penting dipikirkan. "Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah lama juga kan nggak makan spaghetti." Ridho memanggil pelayan untuk memesan apa yang mereka inginkan. Angel hanya santai dan sesekali mencuri pandang ke Ridho. Betapa sangat tampan pria di hadapannya itu. Mengetahui sang kekasih menatapnya dengan senyum-senyum, Ridho langsung menggodanya. "Cie, terciduk nih. Gitu amat ngelihat orang ganteng kayak aku." "Siapa yang ngeliatin kamu? Kepedean amat sih," jawab Angel tersipu malu. Ridho tersenyum dan mencubit kedua pipi Angel. "Dasar bakpao, bisanya nggak mau ngaku." "Ih, sakit." Ia menahan tangan Ridho yang mencubit pipinya. Terasa sakit, tapi dia senang diperlakukan manja seperti ini. Kebahagiaan Angel seolah sudah lengkap dengan kehadiran keluarga baru dan Ridho. Ridho juga salah satu orang yang selalu ada buat dia. Seperti sekarang, membuat dirinya tertawa dan tersenyum bahagia, walau cuman sehari ketemu dalam beberapa minggu. Setelah makan dan ngobrol banyak di kafe, sekarang mereka ingin pergi ke alun-alun kota. Sedikit jauh dari kafe yang mereka datangi, tapi Ridho berjanji ke Angel untuk full time dengannya seharian ini. Di perjalanan, Angel mencoba mencari topik pembicaraan, karena sudah beberapa menit Ridho disibukkan dengan menyetir mobil. Ya, cukup sulit mencari topik pembicaraan. Namun mau sampai kapan keheningan ini terjadi? "Sayang, nanti di alun-alun kita naik biang lala ya," ajak Angel sambil tersenyum manis, berharap ajakannya diiyakan. Mau nggak ya akunya? Gimana ya?" Kesal dengan kelakuan Ridho yang selalu menggodanya, dia mencubit pelan lengan Ridho. "Harus mau, aku lagi pengen." Mobil berhenti mendadak, membuat keduanya hampir terbentur. Tapi untungnya tidak. Angel kaget. Kenapa Ridho menghentikan mobilnya mendadak seperti ini? "Lagi pengen apa sayang? Aku belum siap kalau gituan," cetus Ridho dengan tatapan serius. "Ih Ridho, pengen naik biang lala, bukan pengen gituan yang kamu maksud," saut Angel dengan nada tinggi dan sedikit manja. Ridho tertawa lega. "Iya aku tahu, iya nanti kita naik biang lala ya." Angel tersenyum bahagia, keinginannya dikabulkan Ridho. "Makasih ya sayang." Ridho menganggukkan kepala, kembali mengendarai mobil dengan santai. Ridho suka menggoda Angel yang selalu manja padanya. Hari sudah gelap dan banyak bintang bertaburan di atas langit yang terlihat indah. Angel baru tiba di rumah setelah seharian penuh kencan dengan Ridho. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi keduanya. Angel sebelumnya juga sudah meminta izin kepada Pumona jika dirinya akan pulang agak malam, jadi dia tidak perlu terlalu takut. Ridho mengantarkannya sampai depan gerbang rumah Angel. Rumah besar bernuansa Jawa dengan hiasan lampu kuning di antara pintu depan, membuat suasana rumah seperti rumah kuno. Ridho membuka kaca mobil dan berkata ke Angel, "Makasih ya buat hari ini."
Iya, aku juga makasih ya udah sempetin waktu buat aku dan ngantar aku pulang. Santai aja, namanya juga calon istri, iya kan? Goda Rito lalu menaikkan kedua alisnya. Genit banget sih kamu sekarang. Angel mencolek lengan Rito, lalu melanjutkan obrolannya. Aku masuk duluan ya, kamu hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Iya cantik, apapun yang kamu omongin pasti aku pakai kok. Lalu Rito melambaikan tangan ke Angel dan pergi meninggalkan Angel. Angel membalas lambaian itu dengan senyuman kecil dengan penuh makna. Angel kemudian membuka gerbang dan memasuki rumah. Langkah Angel terhenti saat mengetahui ada suara seseorang di lorong rumahnya, seperti membaca sebuah mantra. Perlahan dia mendekati asal suara itu. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Sebuah tembang yang tak asing di telinga Angel terdengar jelas. Ya, tembang Jawa yang biasa terdengar syahdu menjadi mengerikan. Bau kembang kantil dan kembang tujuh rupa membuat suasana malam terasa tak nyaman. Angel belum mengetahui siapa yang menyanyikan tembang di dalam ruangan kosong itu. Yang pasti suara merdu seorang perempuan terdengar jelas di telinganya. Tak sengaja Angel menjatuhkan kaleng botol di sebelahnya. Dia mulai resah, takut jika kehadirannya membuat si wanita di dalam ruangan tersebut keluar dan mengetahui keberadaannya. Aku harus pergi dari sini. Ia bergegas lari dan memilih untuk lewat pintu belakang rumah agar lebih aman. Angel teringat masa lalu yang membuatnya harus kehilangan beberapa orang yang dia sayang. Dan dia berharap hal tadi hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan hal mistis. Setelah meletakkan barang belanjaan di dapur, Angel menghampiri Pak Satrio dan Bu Mona di ruang keluarga. Bu, Pak, tadi Angel mendengar suara. Saut Angel yang belum selesai berbicara sudah dipotong oleh Bu Mona. Dari mana saja kamu? Ketus Bu Mona dengan menegakkan kepala. Tadi kan Angel udah pamit ke ibu kalau Angel mau ketemuan sama temen. Jelasnya menunduk, mengalah. Entah apa yang terjadi dengan Bu Mona dan Pak Satrio. Sifat lembut dan penyayang yang malam ini berubah menjadi tegas dan galak. Ia menatap tajam ke arah Angel. Bu Mona berkata, harus sampai malam gini? Merasa bersalah, tapi dia masih bingung dengan kedua sikap orang tuanya. Angel menjadi takut untuk menjawab perkataan mereka. Ia hanya menunduk pasrah. Kamu ini dididik supaya ada gunanya. Gak main sesukamu seperti ini. Tegas Pak Satrio berjalan mendekati Angel. Angel minta maaf Pak, Bu, tapi Angel cuma mau bilang kalau di sebelah gudang itu. Ucapannya kembali terpotong. Sudah, sekarang masuk ke kamar. Jangan ngomong yang aneh-aneh, kata Pak Satrio. Tanpa pikir panjang, Angel langsung pergi meninggalkan Pak Satrio dan Bu Mona. Ke kamar dengan perasaan campur aduk. Semua ini aneh. Sikap Bu Mona dan Pak Satrio berubah drastis. Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengetahui ada apa di ruangan lorong tadi. Merenung di kamar, kenapa malam ini yang seharusnya menjadi malam baiknya, menjadi hari buruk bagi dia. Dia baru pertama kali mendapat kemarahan Bu Mona dan Pak Satrio. Padahal sebelumnya keduanya sangat sayang ke Angel, seperti mereka menyayangi Nindi. Duduk di atas kasur dan menangis, tetesan air mata mengalir perlahan di kedua mata Angel. Kenapa sikap ibu dan bapak tadi kasar? Seolah-olah aku udah melakukan kesalahan besar. Gak seperti biasanya mereka kasar seperti ini ke aku. Saut Angel dengan isakan tangis air mata. Dia masih menangis. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia malam ini merasakan kesedihan. Tiba-tiba, ketukan pintu dari luar terdengar dan seketika Angel mengusap air mata di pipinya. Tidak tahu siapa yang ingin menemuinya malam ini. Ia sebentar. Ia berjalan dan membuka pintu kamar.
Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pot bunga kecil di sebelah pintu kamar. Selebihnya tidak ada. "Nindi, jangan usil deh." Saut Angel menoleh ke kiri kanan, memastikan ada seseorang di sana, tapi tidak ada siapapun. Merinding, Angel langsung menutup pintu kamarnya dan tiduran di atas kasur, menenangkan diri agar tidak panik. Menutup kedua mata dan mempaskan posisi tidur yang enak. Angel kembali membuka kedua matanya dan langsung melotot. Di sana ada sosok wanita berbaju serba putih dengan mulut yang menganga lebar. Darah keluar dari mulutnya menetes ke wajah Angel. Tak menunggu waktu lama, tubuh hantu itu masuk ke dalam tubuh Angel. Setelah itu, Angel langsung pingsan tak sadarkan diri. Seketika tubuh dan wajahnya pucat dan banyak darah bekas muntahan sang hantu. Apa yang akan terjadi pada diri Angel nantinya? Sangat berbeda dari biasanya. Angel yang selalu tampak ceria dan bersemangat kini menjadi sosok pendiam dan terkesan menakutkan. Nindi memperhatikan sang kakak dari kejauhan. Dilihatnya Angel duduk dengan tatapan kosong di taman rumah. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Angel sekarang. Menghampiri dan duduk di samping Angel, Nindi berpikir untuk mencari topik yang penting agar Angel bisa meresponnya. "Kak, habis ini ajari aku matematika ya. Lusa udah mulai masuk sekolah, jadi aku harus belajar." Ia menatap Angel disertai senyuman. Angel tetap menatap dengan kosong, tak terarah. Di bawah kedua bola matanya tampak menghitam, seperti belum tidur selama seminggu. "Kak, kakak baik-baik saja kan?" Tapi Angel masih enggan menoleh dan masih menatap ke arah pohon beringin yang besar di luar rumah. Ya, terlihat menyeramkan. Apalagi pohon itu memang terkenal angker. Kak Angel kenapa?" Seketika Angel menoleh ke arahnya. Tatapan kali ini sangat mengerikan. Lirikan mata Angel membuat Nindi terkejut. Apa yang terjadi pada Angel? "Pergi!" teriak Angel ke Nindi sambil tangannya mengarah ke pintu masuk di rumah. Nindi tidak menyerah. Dia ingin memastikan keadaan Angel. Mendekati dengan rasa hati-hati, melihat Angel yang masih meliriknya tajam. "Kakak kenapa, Kak?" Seketika Nindi terlempar ke tanah. Kedua tangan Angel yang mendorong Nindi seperti ada kekuatan lebih. Nindi merintih kesakitan, bingung dengan sikap Angel yang sangat berbeda drastis dari biasanya. "Pergi dari sini!" teriak Angel yang semakin kencang dengan nada keras. Yang pasti bukan nada Angel yang seperti biasanya. "Enggak, Kak, aku enggak mau pergi sebelum Nindi tahu sendiri penyebab kakak seperti ini." "Pergi!" Dengan nada yang semakin tinggi membuat Angel langsung tergeletak pingsan. Nindi menolong Angel, mencoba membangunkan, tapi belum sadarkan diri. Tak sengaja Nindi menemukan bekas cakaran di leher sebelah kiri Angel yang terlihat memar. Kenapa ini? Ia membuka kerah baju Angel, terlihat lebih jelas cakaran itu. Bingung, sikap Angel yang sangat berbeda jauh dengan aslinya, menjadikan Nindi semakin yakin kalau ada yang aneh dari diri Angel. Aku harus cari tahu semua ini, pikir Nindi, yakin kalau dia akan menemukan jawaban dari kejadian ini. Bu, Pak, Kak Angel pingsan. Barusan udah Nindi kompres. Saut Nindi menghampiri Pak Satrio dan Bu Mona yang tengah asik berbincang di halaman belakang rumah. Ya udah, singkat Bu Mona. Ekspresi acuh tak acuh ia tunjukkan. Mendengar jawaban Bu Mona, Nindi berkata, "Ibu dan Bapak enggak khawatir. Biasanya perhatian banget sama Kak Angel." "Biarkan, Bapak sudah enggak butuh sama anak yang enggak bisa diatur kayak Angel." "Salah apa Mbak Angel itu, Pak?" "Diam kamu, enggak usah ikut-ikut urusan Bapak. Pergi sana, rawatan kakakmu." Pak Satrio menegaskan Nindi untuk pergi dari hadapannya. Nyali Nindi menciut
dia terpaksa harus menuruti perintah sang bapak. Nindi minta maaf, Pak. Ia berjalan meninggalkan halaman rumah. Keduanya tidak mempedulikan ucapan Nindi. Entah apa yang membuat Pak Satrio dan Bu Mona berubah sikap seperti ini. Berjalan dengan pikiran yang bertanya-tanya, Nindi mulai penasaran dengan semua kejadian ini. Ruangan yang sepi. Memang ruangan tengah jarang dipakai oleh keluarga Pak Satrio. Ruangan itu hanya dipergunakan saat ada tamu penting datang. Kenapa bapak dan ibu jadi cuek gitu ke Kak Angel? Apa salah Kak Angel? Sampai-sampai membuat mereka seperti ini. Nindi mengambil piring di lemari. Dengan berhati-hati dia membuka lemari itu. Belum sempat membukanya, ia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang berjalan menghampirinya. Nindi seketika menoleh dan melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Gelap dan hanya ada dirinya sendiri. Dia melanjutkan membuka lemari, mengambil beberapa piring untuk dibawa ke dapur. Saat menghadap ke belakang, dia dikejutkan dengan sosok wanita berbaju putih dan berwajah menyeramkan. Kedua bola matanya melotot serta darah segar mengalir di mulutnya, seperti haus darah. Nindi berteriak dan kemudian berlari menuju kamarnya. Hantu itu hanya menatap Nindi berlari, tidak mengejarnya. Terlihat menyeramkan saat darah yang mengalir semakin banyak. Hantu yang sama seperti Angel lihat sebelumnya. Ia mengenalinya dengan sebutan Memedi. Apa dia Memedi? Sudah 3 hari Angel menjadi pendiam. Dia hanya berbicara saat ada perlunya saja. Sangat sulit buat Nindi untuk membujuk atau membuat Angel bisa kembali seperti dulu lagi. Kedua matanya yang kemarin hanya hitam seperti orang kurang tidur, kini menjadi benjolan merah mengerikan. Kak, ayo makan. Sudah beberapa hari ini kakak enggak mau makan. Bujuk Nindi sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut Angel. Tapi mulut Angel enggan terbuka. Dia hanya diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Entah apa lagi yang harus Nindi lakukan agar sang kakak mau makan. Bujuk Nindi sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut Angel. Tapi mulut Angel enggan terbuka. Dia hanya diam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Entah apa lagi yang harus Nindi lakukan agar sang kakak mau makan. Nindi menyerah. Dia tetap berusaha walaupun Angel enggan membuka mulutnya. Nindi menatap wajah Angel yang melamun dengan tatapan kosong. Kak, kakak kenapa? Bilang dong sama Nindi. Nindi memegang kedua pipi Angel penuh kasih sayang. Terharu melihat keadaan Angel yang terdiam, merasakan sakit di kedua matanya. Nindi sayang banget sama kakak. Jadi kalau kakak ada sesuatu, itu bilang sama Nindi. Mendengar ucapan Nindi, Angel langsung menatapnya. Ada yang gak beres di sini, Nindi. Spontan Nindi kaget mendengar ucapan Angel. Ucapan itu seolah memberi petunjuk bahwa dia yang selama beberapa hari yang lalu dihantui seorang arwah wanita. Kakak tahu tentang itu? Tanya Nindi yang mulai menebak-nebak kalau Angel tahu semuanya. Angel menganggukkan kepala pelan. Dia Memedi, hantu yang sama waktu dulu meneror kakak. Sekarang kakak enggak tahu apa tujuan dia meneror keluarga ini. Nindi penasaran, Angel juga pernah diteror. Berdiri menatap tajam Nindi dan berkata, pernah, dan kamu sekarang sasaran selanjutnya. Ucapnya disertai tawa lantang, seolah puas dengan suatu hal. Seketika lampu di kamar pecah. Untung keduanya sedikit jauh dari bawah lampu. Benda di sekitar kamar berjatuhan hingga lemari bergerak dengan sendirinya. Sangat aneh, namun terjadi saat ini. Menakutkan. Ini bukan Angel, melainkan sosok Memedi yang dimaksud masuk ke dalam tubuh Angel. Kedua tangan Angel sangat kaku, keras seperti ingin membantai seseorang. Teriakannya yang semakin keras terdengar.
Nindi yang hanya bisa jongkok dan menutupi kedua telinganya, berharap menghindari amukan dari memedi di tubuh Angel. Gelas di atas meja juga ikut jatuh. Suasana semakin ricuh dan Angel mendekati Nindi yang ketakutan di pojok ruangan. Sekarang saatnya kamu menjadi sasaranku selanjutnya. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari tubuh ke Angel. Angel yang sedang dirasuki memedi mengambil sebilah pisau yang berserakan jatuh di lantai, mengarahkan ke Nindi. Tiba-tiba Pak Satrio datang lalu mendorong keras tubuh Angel ke dinding, jatuh seketika. Kemudian Pak Satrio menolong sang putri yang ketakutan. Kamu ndak apa-apa, Nduk? Nindi menggelengkan kepalanya, ketakutan. Keluarlah, biar masalah ini bapak yang nangani. Perintah Pak Satrio ke Nindi untuk pergi dari kamar Angel. Dan Nindi pun pergi meninggalkan sang bapak. Mengeluarkan sebuah kalung kuno seperti jimat. Dia tunjukkan ke arah Angel sambil membaca sebuah mantra. Memedi merasa terganggu dengan jimat dan mantra yang dibacakan Pak Satrio. Kamu tak akan bebas dari ancamanku. Ucapan terakhir dari Memedi membuat tubuh Angel langsung tergeletak lemas, pingsan. Pak Satrio mengangkat tubuh Angel dan membiarkan Angel beristirahat. Memedi sudah datang ke sini. Aku harus hati-hati. Saut pelan Pak Satrio yang berhati-hati dengan kehadiran sosok Memedi. Entah apa urusan Memedi dan Pak Satrio. Ia lalu keluar dari kamar Angel dengan terburu-buru. Ancaman Memedi tak akan pernah ada habisnya hingga apa yang dia mau bisa terselesaikan. Dendam apa dan untuk siapa semua ini? Kacau, hari yang sangat menguras energi bagi keluarga Pak Satrio, terutama Nindi. Kehadiran Memedi seolah memberinya sebuah pecutan untuk berhati-hati. Namun dirinya tidak merasa melakukan kesalahan. Dan kenapa semua ini ada kaitannya dengan dia? Itu yang Nindi pikirkan. Dia memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat, menenangkan diri sejenak dari hingar-bingar kericuan. Kenapa Memedi itu tadi bilang kalau dia ingin menghabisiku? Dan apa kaitannya denganku? Cari seseorang yang bernama Romo Winarjati. Dia tahu tentang masalahmu dan semua tentang Memedi. Suara seseorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengetahui ada seorang lelaki parubaya berkumis tebal dan berpakaian serba hitam muncul di belakangnya. Dia kemudian bertanya, kenapa kakek tiba-tiba ngomong seperti itu? Apa kakek tahu? Pria parubaya itu menggeleng. Cukup cari Romo Winarjati. Pasti kamu akan tahu semuanya. Ucapnya sambil menunjukkan sebuah alamat seseorang yang dia maksud di selembar kertas. Nindi melihat dan membaca dengan jelas. Desa Marga. Ya, tepatnya tak jauh dari sini. Desa terpencil yang Romo Winarjati tempati. Carilah dan tanyakan semua padanya. Ucap lelaki parubaya itu kemudian pergi meninggalkan Nindi. Kek, nama kakek siapa? Nindi ingin mengejar sang kakek, namun sudah sedikit jauh darinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Angel sih, Bu? Saut Nindi menemui Bu Mona di depan gerbang. Ya, Nindi memanggil Bu Mona saat sang ibu ingin pergi ke suatu tempat yang dirahasiakan olehnya, menanyakan hal itu. Ibu nggak ngerti, Nduk. Dengan nada sedikit gelisah, Bu Mona pergi meninggalkan Nindi. Bu, Ibu. Semuanya menjadi rumit. Sikap Bu Mona yang awalnya perhatian sekarang berubah menjadi sikap yang penuh tanda tanya. Perubahan sikap orang tuanya bersamaan dengan Angel yang mengalami sakit. Dan dari reaksi Bu Mona tadi seolah sedang merahasiakan sesuatu hal besar yang tidak ingin ada siapapun mengetahuinya. Nindi mencoba mencari tahu walaupun sebenarnya ini bukan ranah dia untuk ikut campur sebuah urusan. Sudah 2 hari dia mencari alamat tersebut, hingga hari ini dia terus mencari tempat Romo Winarjati tinggal.
Demi Kak Angel, aku rela mencari alamat si Romo itu. Serunya dengan nada merintih, kecapean di sela mencari alamat. Berada di area hutan, di mana dia berharap bisa menemukannya. Karena menurut sang kakek, rumah Romo berada di desa terpencil. Dipenuhi rerumputan hijau dan pohon jati serta pohon ringin yang rindang, membuat suasana hutan tersebut sangatlah mengerikan. Kali ini dia ditemani Rido, pacar dari Angel. Tidak tega melihat Nindi menyusuri hutan sendirian, Rido memutuskan untuk menemaninya. Ini juga demi kebaikan sang pujaan hati. Kira-kira masih jauh nggak ya tempatnya? Tanya Rido sambil membawa tas ransel yang berisikan santapan makan siang bagi mereka berdua. Nindi nggak tahu kak, yang jelas ini Nindi berusaha buat nemuin alamatnya. Tak lama berjalan, ternyata ada sebuah rumah nampak dari kejauhan. Sepi, sepertinya hanya ada sedikit orang yang tinggal di sana. Dengan sigap Nindi dan Rido menghampiri tempat itu. Permisi pak, apa benar ini desa marga? Pria parubaya tersebut menganggukkan kepala dengan pelan. Apa bapak kenal dengan Romo Winarjati? Orang itu terdiam. Rido membisikkan sesuatu. Mungkin dia nggak terlalu paham bahasa Indonesia, Andi. Coba kamu pakai bahasa Jawa. Bapak, nopo bapak kenal Romo Winarjati? Warga sing manggon tembriki. Kenal Mbak Yu? Jawabnya. Mbak Yu sebutan untuk wanita yang cantik di dalam bahasa Jawa. Bapak bisa nganterno kulo kalian rencang kulo teng griyone Romo. Orang itu membalikkan badan, meletakkan sebongkah kayu di pojok sebuah rumah tua. Dia melangkah pelan diikuti langkah Nindi dan Rido. Keduanya hanya bisa mengikuti sang pria demi sebuah tujuan yang sama. Sesampainya di rumah kuno milik Romo, tampak menyeramkan dengan aksen patung kuno yang membuat suasana luar rumah seperti uji keberanian. Matur nuwun sanget pak, saut Nindi. Pria bertubuh kurus itu langsung pergi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Rido melihat suasana di sekelilingnya. Aku kesana dulu ya, mau buang air soalnya. Iya kak, jangan lama-lama loh. Nada Nindi mengancam Rido, kekasih Angel yang kemudian pergi ke hutan lebat untuk buang air kecil, meninggalkan Nindi sendirian. Nindi memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Hening, tak ada jawaban dari dalam rumah. Seperti tidak ada seseorang yang menempati rumah berwarna serba coklat itu. Sudah beberapa kali Nindi mengetuk pintu, namun masih tetap tidak ada hasilnya. Ia memutuskan untuk membalikkan badan dan berjalan meninggalkan tempat tujuan. Beberapa langkah meninggalkan rumah tua tersebut, pintu terbuka dan terlihat jelas seorang pria bertubuh kurus dengan baju celana serba hitam muncul dari dalam rumah. Rambut putih serta jenggot di dagunya seperti membuat kesan seorang dukun santet. Ada tamu rupanya. Spontan, Nindi melihat keberadaan lelaki itu. Entah dia Romo atau bukan, dia menghampirinya. Romo, ada apa, Nduk? Sepertinya kamu memiliki beban yang cukup berat. Ayo masuklah, cerita di dalam. Ia mengajak Nindi masuk ke dalam rumah untuk menceritakan semuanya. Hampir 1 jam Nindi menceritakan semua kejadian yang dialami belakangan ini. Romo Winarjati memahami isi cerita Nindi dan mulai berpikir untuk memastikan apa yang tengah dialami oleh keluarga Nindi. Memedi, dia haus darah. Sekarang dia ingin membunuh beberapa orang yang tersangkut paut dengan masa lalunya. Menakuti, membantai, dan membunuh menjadi tugas dia sekarang buat balas dendam. Memedi? Iya, ada seseorang yang melakukan kesalahan besar hingga membuat Memedi itu bangun lalu membalaskan dendam. Nindi memikirkan maksud dari ucapan Romo. Tak lama dia mulai memahami dan baru menyadari. Kak Rido? Bisiknya yang kemudian berdiri dan keluar dari ruangan itu mencari keberadaan Rido.
Romo Winarjati mengikuti Nindi berjalan membawa sebilah tongkat. "Kak Ridho, Kak!" teriak Nindi di tengah banyaknya rumput di hutan. Romo Winarjati berada di belakang Nindi untuk menjaga wanita muda di depannya. "Romo, bantu saya buat mencari Kak Ridho. Dia yang menemani saya ke sini, Romo." "Baik, saya bakal bantu mencari teman kamu terlebih dahulu. Setelah itu ajak saya ke rumah kamu buat melihat keadaan di sana." Keduanya mencari keberadaan Ridho. Hingga tak lama setelah itu, Romo terdiam di satu titik tempat. Dia mencium aroma yang dia temukan dan memukulkan tongkatnya sebanyak 3 kali dengan mata tertutup. Nindi yang melihat perilaku Romo terdiam, fokus melihat ke arah pria tua di depannya. Dia dibawa memedi. Memedi itu mengikuti kalian hingga akhirnya sekarang menculik teman kamu yang bernama Ridho. Nindi hanya bisa terdiam dan terdiam. Dia sangat tidak menginginkan hal ini terjadi. Kehilangan Ridho menjadikan Nindi shock. Sangat berat baginya untuk mengatasi masalah ini sendirian. Angel di rumah sendirian karena kedua orang tuanya berpamitan untuk pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari ke depan. Ya, perilaku Angel tidak seperti dulu, yang periang dan suka bercanda. Kini dia cenderung murung dan pendiam. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Dan kenapa tubuhku tiba-tiba terasa sakit setelah aku tidur, seperti habis melakukan aktivitas berat? Terkadang Angel menyadari kalau dirinya sekarang berubah, suka menyendiri, kesakitan saat bangun tidur, dan hal aneh lainnya. Tubuh Angel seperti ada seseorang yang mengendalikannya. Angel pun tidak mengetahui. Istirahat Angel terganggu dengan suara isakan tangis di dapur yang terdengar cukup keras. Penasaran, Angel berjalan perlahan menghampiri sumber suara. Dengan raut muka takut, Angel mencoba memberanikan diri, memastikan tidak ada hal aneh di rumahnya. Semakin dekat sumber suara, semakin jelas suara itu. Tak lama setelahnya, Angel menemukan seorang anak perempuan dengan posisi menangis. Posisinya berjongkok, menutupi mukanya. Rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya membuat wajah sang anak tersebut tidak terlihat begitu jelas. Adik siapa?" Bocah itu terdiam. Angel kembali mencolek pundaknya berkali-kali hingga dia dibikin kaget oleh anak itu saat menunjukkan wajah aslinya yang sangat rusak dan kedua matanya putih melotot. Dia menganga, menghampiri Angel. Angel berteriak, berusaha lari sekuat mungkin. Terus berlari hingga nafas berhembus tak karuan. Angel berhenti di dekat anak tangga lantai 2. Dilihatnya tidak ada siapapun. Anak mengerikan itu tidak tampak mengejarnya lagi. Ia bernafas lega. Tiba-tiba badan Angel tergelinding di anak tangga hingga jatuh sampai lantai 1. Pingsan. Ternyata anak bertubuh kurus yang menyeramkan ada di hadapannya saat dia menoleh ke arah yang lain. Anak itu tertawa keras, seolah lega dengan jatuhnya Angel dari lantai 2. Entah apa motif di balik kejadian itu. "Ini di mana, Romo?" tanya Nindi melihat sebuah tempat penuh dengan lukisan kuno dan rumah yang sudah tak terawat. Sedikit jauh dari tempat Romo Winarjati tinggal. Wirangun. Ini bisa disebut dengan Omahe Memedi. Saya beberapa kali pernah lihat Memedi di tempat ini, dan saya mengajak kamu datang ke sini karena siapa tahu ada teman kamu di dalam. Terus kita harus masuk ke dalam. Keduanya masuk ke dalam rumah tua itu. Sangat kotor dan banyak daun kering di dalam sana. Semakin mengerikan dengan adanya akar yang bergelantungan. Mental Nindi sedikit ciut saat itu. Berjalan perlahan, Nindi berada di belakang Romo. Romo melihat keangkeran di rumah kotor itu, kemudian menyanyikan sebuah tembang Jawa. Nindi tidak mengetahui apa makna dan maksud dari nyanyian Jawa dari Romo. Yang pasti setelah Romo menyanyikan tembang itu,
Tak lama kemudian ada bau darah amis tercium kuat dari arah mereka. Ini bau darah manusia, sebut Romo dengan nada lantang. Kemudian dia berjalan mencari asal muasal bau darah tersebut. Nindi mengikuti tanpa banyak berkomentar. Kaget, ditemukan tubuh Ridho yang sudah tidak bernyawa, digantung dengan posisi tubuh terbalik. Terdapat bekas cakaran di seluruh tubuh sang pria. Tak lain adalah kekasih Angel. Syok, seketika Nindi menangis melihat jasad Ridho terbujur kaku secara tidak wajar. Romo hanya bisa diam, tidak ada yang bisa diperbuat. Semua sudah terjadi dan Memedi mulai murka. Belum mengetahui apa kesalahan dan dibuat oleh siapa kesalahan itu. Romo menurunkan ikatan atas di kedua kaki Ridho. Dia menguburkan di belakang rumah tua tersebut. Nindi berusaha pasrah, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setidaknya dia akan mencari jalan keluar untuk menyembuhkan Angel, walaupun kini dia harus kehilangan Ridho. Romo mencoba menenangkan wanita yang tengah terdiam pasrah, memberikan segelas air putih untuk diminum. Nindi menjadi merasa bersalah dengan kematian Ridho. Entah apa yang akan dia katakan nanti ke Angel. Sepertinya ada yang tidak beres ini, dan ini bukan hal sembarangan. Kita harus berhati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan, Romo? Ini yang terakhir. Kita coba dulu. Ajak saya ke rumahmu. Saya usahakan nanti bisa ketemu dengan unsur permasalahannya di sana. Nindi menyetujui saran Romo demi kebaikan dia dan keluarganya. Tak berlarut lama, Nindi mengajak Romo untuk bersiap-siap dan segera berangkat ke rumah Nindi. Dia tidak ingin masalah ini bisa merenggut nyawa seseorang lagi. Cukup Ridho, dan itu menjadi penyesalan bagi Nindi. Kak Angel, seru Nindi mengetahui Angel tengah tergeletak pingsan di lantai. Ia segera menolongnya. Hampir 2 jam Nindi dan Romo menempuh perjalanan menuju ke rumah keluarga Satrio. Ya, memang Pak Satrio dan Bu Mona sedang bepergian mendadak ke suatu tempat, yang mana Angel tidak mengetahui tujuan kedua orang tuanya. Kak, bangun kak, Kak Angel. Romo berjalan mendekati tempat Angel beristirahat. Dilihatnya ada bekas gigitan di bagian kiri Angel. Sangat jelas terlihat. Romo mengusap luka itu, terdiam dan tak lama setelahnya berkata, dia sudah merasuki tubuh wanita ini. Dia ingin balas dendam lewat kakak kamu. Nindi tidak mengerti. Dia siapa, Romo? Memedi. Dendamnya sangat membara, hingga pergerakannya untuk membunuh dan mengendalikan seseorang begitu cepat. Kaget, Memedi lagi. Apa maksud dan tujuan dia mengganggu kehidupan keluarga Nindi? Terus saya harus bagaimana, Romo? Ikut aku, ajak Romo yang kemudian berlari keluar rumah. Nindi mengikuti arahan Romo. Dia meninggalkan Angel sendirian, masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Di dalam sebuah ruangan, Bu Mona dan Pak Satrio sedang melakukan hal yang tak wajar, yaitu ritual penyembah setan. Ruangan itu penuh dengan barang antik serta bunga 7 rupa. Tak ketinggalan ada patung berbentuk badan manusia dan berkepala iblis. Terlihat keduanya duduk bersila sambil membaca mantra. Entah mantra apa yang dibacanya. Wangi dupa sangat menyengat, mengundang para iblis yang disembah untuk segera datang. Namun iblis yang disembahnya belum tiba. Dengan serius, sepasang suami istri membaca mantra dan menyiram tubuh patung di hadapannya. Tak lama setelah itu, Pak Satrio berdiri mengambil sebuah wadah kecil berisikan darah manusia. Yang tak lain adalah Ridho. Pria bertubuh kekar itu menuangkan darah segar ke seluruh tubuh patung iblis yang dia sembah. Tertawa keras, seperti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan sejak lama. Menghadap Bu Mona dan berkata, setelah ini kita bakal kaya, Bu.
Gak ada ceritanya keluarga Satrio miskin. Bu Mona juga ikut tertawa lega. Sebuah usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Dengan membunuh, kekayaan akan bertambah. Ya sudah, ayo cepat selesaikan ritual ini. Iblis biar senang melihat usaha kita berhasil. Mereka kembali menyelesaikan ritual persembahan untuk iblis. Dengan bangga, mereka menunggu hasil dari usaha yang telah mereka lakukan. Sebuah siasat yang tak terduga. Sampailah di depan rumah kosong. Ya, sebelah gudang yang sempat menjadi perbincangan Angel dan Nindi. Romo dan Nindi mencium aroma dupa dan kembang 7 rupa sangat pesat. Angin berembus cukup kencang, membuat suasana horor semakin terasa. Ada yang gak beres di dalam ruangan ini, ujar Romo lalu mendobrak pintu ruangan itu. Nindi dibikin kaget saat mengetahui ada Bu Mona dan Pak Satrio di dalam ruangan. Apalagi ada aksen sesembahan iblis, membuat semakin tak menyangka akan kelakuan kedua orang tuanya. Di sisi lain, Bu Mona dan Pak Satrio hanya bisa terdiam mengetahui ada kehadiran sosok pria tua dan Nindi. Romo melihat seluruh isi di ruangan itu. "Siapa Anda? Lancang sekali Anda masuk ke sini," ucapnya menatap Nindi dan melanjutkan. "Apa ini suruhan kamu, Nindi?" "Iya," bentak Bu Mona. Perasaan ketakutan namun ditutupi dengan kemarahan. Nindi menggelengkan kepala. "Apa yang ibu lakukan di sini? Kenapa ada patung iblis di sini, Bu?" "Bukan urusan kamu. Sekarang kamu dan lelaki tua itu pergi," ucapnya mendorong Nindi hingga dia terjatuh. Romo menolong Nindi, menegaskan, "Kamu sudah salah, tapi masih bisa melakukan hal buruk seperti ini." "Kamu siapa? Berani banget ikut campur urusanku," tantang Pak Satrio menghampiri Romo dengan rasa angkuh. "Berani sama saya, kubuka aibmu." Spontan Romo mencabut kalung iblis dari leher Pak Satrio, melepaskan cekikan. Melihat Pak Satrio kebingungan, Romo menjatuhkan kalung milik Pak Satrio dan menginjaknya. Entah apa hubungannya dengan kalung hitam itu. Memedi langsung datang dan melempar tubuh Pak Satrio ke dinding. Pak Satrio tergeletak lemas. Bu Mona melihat kejadian itu langsung lari keluar ruangan, namun terhalang oleh Memedi yang mengetahuinya. Seketika Bu Mona dicekik hingga terangkat dari lantai. Berusaha melepaskan cekikan, namun tidak bisa. Hingga hampir tak bernafas. Bu Mona dilempar ke bongkahan kayu hingga perut Bu Mona tertusuk kayu itu. Tewas. Bu Mona tewas dihabisi oleh Memedi. Darah mengalir di sekujur badan Bu Mona. Memedi meminum darah di perut istri Pak Satrio itu dengan lahap hingga usus di dalamnya keluar. Pak Satrio syok melihat sang istri tewas tak wajar di hadapannya. Dia berusaha berdiri lalu memohon ke Memedi di hadapannya. Romo dan Nindi hanya bisa melihat kejadian tragis itu tanpa berbuat apapun. "Jangan bunuh saya mohon, saya minta maaf," keluh Pak Satrio menangis. Namun tangisan Pak Satrio tidak membuat Memedi iba. Dia terlanjur memiliki dendam dan amarah yang besar. Mengambil sebilah kapak dan langsung memenggal kepala Pak Satrio. Romo dan Nindi kaget. Setragis itu dan sekejam itu Memedi membunuh mereka. Nindi langsung menangis melihat kedua orang tuanya dibantai oleh hantu di depannya. Apa salah kedua orang tua saya sampai-sampai dia membunuh mereka sebrutal itu? Tanya Nindi menangis di hadapan Romo. Memedi menoleh menghadap Nindi. Dia langsung merasuki tubuh Nindi. Nindi tak sadarkan diri, tapi Memedi merasuki Nindi dengan tujuan memberitahu alasannya membunuh Bu Mona dan Pak Satrio. Tahun 1990, Narsi, wanita berusia 30 tahun yang terkenal cantik di desa Argo Wirangun, mempunyai paras yang indah mempesona.
banyak pria yang ingin menikahinya. Namun Narsi lebih memilih Satrio sebagai kekasihnya. Ya, Satrio adalah pria sederhana. Bukan hanya sederhana, tapi kebaikan dan kedermawaannya membuat Narsi mencintai pria bertubuh kurus itu. Narsi hidup di keluarga mapan bernama keluarga Darmo. Keluarga yang terpandang serta jauh dari gosip negatif di kalangan masyarakat. Narsi adalah anak kedua dari pasangan Darmo dan Ranti. Hubungan Narsi dan Satrio sudah berjalan 3 tahun. Tidak ada pertengkaran di antara mereka selama berhubungan. Satrio dikenal sopan dan ramah terutama kepada wanita, membuat Narsi memberi kepercayaan penuh terhadap dia. Satrio dan Narsi, mereka melakukan hubungan terlarang. Entah apa yang mereka rasakan sekarang, nikmat atau dosa. Nafsu Satrio terlanjur besar untuk memiliki Narsi, hingga dia harus melakukan hal terlarang ini. Narsi tak menyadari kalau Satrio sebejat itu. Dia juga menikmati hubungan terlarang yang Satrio lakukan. Kejadian itu memang terjadi. Suasana rumah keluarga Narsi memang sepi. Jadi kesempatan Satrio untuk melakukan rencananya. Apa yang sudah kamu lakukan barusan, Mas? Maaf Narsi, aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Makanya aku melakukan hal ini. Sebenarnya Narsi juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun apa boleh buat, sudah terlanjur. Sedikit meneteskan air mata, mengalihkan pandangan dari Satrio. Aku takut ketahuan bapak dan ibu, Mas. Nanti kalau misal aku hamil tapi belum menikah gimana? Pasti orang tuaku marah. Aku akan tanggung jawab demi kamu sih. Aku gak akan lari dari tanggung jawab. 1 bulan berlalu, perut Narsi terasa sakit. Dia juga sering mual-mual tanpa alasan yang jelas. Cara berjalannya kini juga tak seaktif dulu, membuat seluruh anggota keluarga Narsi curiga. Di ruang keluarga, berkumpullah seluruh anggota keluarga. Tampak Pak Darmo dan Bu Ranti, serta kakak Narsi bernama Yulianto. Dok, akhir-akhir ini kamu kenapa sering mual-mual? Sakit ya? Enggak Bu, aku hanya kecapean aja mungkin. Gak mungkin, pasti ada yang gak beres sama kamu ini. Dimana ada orang sakit tiap hari? Tegas Pak Darmo menatap Narsi. Pasti ini habis ada hal aneh sama Satrio. Iya kan? Ngaku. Narsi menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan ketiga anggota keluarganya. Khawatir jika hal ini sampai ketahuan, maka Satrio akan diolok-olok oleh Pak Darmo. Yuli, coba bawa Satrio, seret dia ke sini. Enggak Pak, jawab Yuli setelah itu keluar dari ruangan dan mencari keberadaan Satrio. Di sisi lain dia sangat takut dan khawatir sang ibu hanya bisa diam, karena dia takut jika harus mengikuti urusan yang menyangkut paut kemarahan Pak Darmo. Kamu sudah melakukan apa sama anakku? Satrio terdiam, takut untuk menjawab. Kali ini dia tertunduk lesu, tak berani menatap Darmo. Sekali lagi, kamu habis ngapain sama anakku? Kok sampai Narsi mual-mual gak jelas begitu? Kalau kamu gak menjawab, akan aku potong lehermu dengan parang ini. Saya akan menjawab. Sebenarnya Narsi itu lagi mengandung anak si Prapto. Prapto, pria yang juga menyukai Narsi. Tak jauh rumah Prapto dengan rumah Narsi. Keduanya tidak pernah melakukan hubungan spesial. Prapto juga menyadari kalau Narsi sudah milik Satrio. Mendengar jawaban dari Satrio, seolah Narsi dibuat kaget. Apa yang sudah dikatakan Satrio akan berdampak padanya. Narsi berdiri berjalan menghampiri Satrio dengan rasa kesal. Namun belum sampai di hadapan Satrio, tangan Narsi dipegang erat oleh Pak Darmo. Tamparan keras mengenai pipi Narsi. Tangan keras sang bapak menampar pipi putrinya karena salah paham. Dengan geram Pak Darmo berkata, "Bajingan, apa yang dikatakan Satrio itu benar? Apa benar kamu hamil?" Saya hamil Pak, tapi ini...
Diam, kamu dididik sampai besar ini buat menata hidup, nak. Bukan merusak hidup seperti ini. Sekarang Prapto akan bapak temui. Nggak bisa didiamkan kelakuan biadabnya ini. Tak berpikir lama, Narsi mengikuti langkah Pak Darmo. Mencoba menghalangi, namun tak bisa. Kemarahan Pak Darmo sudah meluap-luap. Yulianto pun membuntuti sang bapak. Di sisi lain, Satrio hanya terdiam. Apa yang sudah ia katakan barusan akan membuat orang lain tersiksa. Kelakuan bejatnya harus ditanggung oleh orang lain. Entah itu sudah menjadi tujuannya untuk mengambil keperawanan Narsi atau gimana, tidak tahu. Beberapa bulan kemudian, perut Narsi membesar. Anak yang dia kandung sudah memasuki 4 bulan. Prapto tewas dibunuh Pak Darmo karena sang bapak tidak menyukai, hingga memutuskan untuk membunuh pria tak bersalah itu. Kini Pak Darmo mendekam di penjara, hanya tersisa Buranti dan Yulianto. Kehidupan Narsi begitu rumit. Sang ibu harus mengalami sakit stroke pasca ditinggal Pak Darmo mendekam di balik jeruji besi. Hingga dirinya yang terus diolok dan menjadi perbincangan banyak orang mengenai kehamilannya. Keterpurukan sangat terasa di dalam diri Narsi. Ia harus menanggung semua ini sendirian. Sedangkan Satrio memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Minggu malam, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Hanya ada Narsi tengah duduk merenung di sebuah pohon beringin yang sedikit jauh dari rumahnya. Narsi tidak kuat menjalani semua ini sendirian, apalagi orang yang dia cintai pergi meninggalkannya. Aku gak sanggup kalau menjalani hidup seperti ini sendirian. Mas Satrio pergi meninggalkan aku. Tega, tidak bertanggung jawab atas bayi di dalam kandunganku. Mungkin dengan cara ini bisa membebaskan aku dari masalah ini. Aku janji, aku akan terus mengejar minta tanggung jawab dan mengejar cintaku ke Mas Satrio sampai mati. Setelah mengucapkan itu, Narsi menusuk perutnya berkali-kali hingga keluar banyak darah. Tusukan terus dilakukan hingga dia mulai lemas. Setelah menusuk perut dan membunuh janin di kandungannya, dia menyasar lehernya, mati. Dia tergeletak tak bernyawa, banyak darah mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah dendam Narsi yang akan dia balas setelah hal ini terjadi. Kematian tersebut diakibatkan oleh kelakuan Satrio. 4 bulan setelah meninggalkan desanya dan wanita yang telah disetubuhinya, Satrio memutuskan untuk menikahi Mona, wanita cantik berambut pendek yang baru beberapa minggu ia temui. Kehidupan Satrio berubah drastis ketika sudah berumah tangga bersama Mona. Kini pria sederhana menjadi pria kaya raya dengan sifat sama, rendah hati. Siapa sangka kehidupan mewah sang istri didapat dari hasil ritual aneh yang cukup membuat Satrio terkejut. Mona sengaja memuja iblis untuk meminta kekayaan dan kecantikan secara instan. Namun Satrio hanya mengetahui kalau ritual itu untuk mencari kekayaan saja. Selang seminggu menikah, Mona menunjukkan ruangan khusus untuknya melakukan penyembahan. Tepat di depan ruangan gelap, di lorong rumah terdapat 2 ruangan, di antaranya gudang dan tempat penyembahan. Dengan senang Mona menunjukkan ruangan itu ke Satrio. Masuk, gak akan ada apa-apa kok. Sampean tahu aku kaya dari mana? Dari itu. Iblis yang aku puja ini udah ngasih kekayaan lebih padaku. Dan orang yang duduk bersila di sana itu namanya Ki Ageng Sukmo, kakak dari Romo Winarjati yang punya iblis ini. Ki Ageng Sukmo membuka kedua matanya, menatap Satrio dan menghampirinya. Orang sepertimu ini harus ada perlindungan. Aku tahu ada yang mengganjal dari masa lalumu. Itu kalung untuk melindungi kamu dari serangan Memedi. Suatu saat Memedi itu pasti datang untuk membalas dendam. Sekarang kamu harus ikut aku memuja iblis untuk mencari kekayaan, Mas. Ucap Mona sambil tersenyum. Satrio menganggukkan kepala, tersenyum meskipun sebenarnya dia masih belum mengerti. Namun apa boleh buat,
ini adalah jalan hidup yang dia inginkan. Hidup kaya dengan cara instan. Setelah mengetahui hal itu, Satrio memutuskan untuk mengikuti aliran sesat sang istri. Hingga beberapa tahun setelahnya, dia dikaruniai anak perempuan bernama Nindi. Memedi keluar dari dalam tubuh Nindi. Tubuh Nindi dibuat lemas, namun dia masih bisa bertahan. Sangat berat baginya buat mengetahui semua masa lalu yang membuat sang Memedi balas dendam. Hilang. Memedi itu hilang seketika, entah kemana. Namun Nindi tahu apa alasan Memedi bernama Narsi itu membunuh kedua orang tuanya. Sangat disayangkan. Romo berjalan keluar ruangan, namun Angel datang dengan tubuh yang terlihat sangat kuat. Sepertinya itu bukan Angel, melainkan makhluk lain yang sengaja masuk ke dalam tubuh Angel. Dia menutup pintu dengan keras. Nindi dan Romo takut saat Angel berjalan perlahan menghampirinya. Mengambil pisau dan berlari, mengarahkan pisau itu ke Romo. Tapi Romo berhasil mengalihkan arahan itu dan memegang pisau di tangan Angel. "Kue, penerus Ki Ageng Sukmo, bajingan!" teriak Angel semakin mengeratkan pegangan pisau agar tak terlepas darinya. Ya, pisau itu mengenai tangan Romo. Angel berhasil menyayat tangan pria di hadapannya. Tak hanya itu, dia mengambil botol besar berisikan minyak tanah, lalu menyiramkan ke seluruh tubuh Romo dan seluruh barang di dalam ruangan. Alhasil, Angel membakar seluruh tubuh Romo, hingga sang pria itu dibuat merintih, menjerit kepanasan. Setelah membakar Romo, makhluk yang merasuki tubuhnya keluar. Angel tergeletak lemas. Tak menunggu waktu lama, sesegera mungkin Nindi membawa Angel keluar ruangan untuk menghindari kobaran api dan meninggalkan Romo yang sudah tergeletak hangus terbakar. Sebuah dendam yang terselesaikan. Memedi berhasil membunuh dan membantai semua orang yang pernah mengusik kehidupannya di masa lalu. Dendam dan amarah Memedi sudah terbayarkan. Beberapa menit setelah kejadian, Nindi membawa Angel pergi dari rumah besar milik orang tuanya. Sangat terlihat pucat dan lesu, Nindi menatap Angel. "Semuanya sudah berakhir, Kak. Kita pergi dari sini ya, Kak. Kita pergi dari sini, pergi dari nerakanya para iblis." Perlahan keduanya berjalan meninggalkan tempat tinggalnya, terutama Nindi. Dia mencoba menguatkan hatinya untuk menerima semua ini. Entah mereka akan tinggal di mana. Yang terpenting bagi mereka adalah selamat dari ajaran sesat dan iblis yang selama ini disembah oleh kedua orang tuanya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.